A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, dan tentu saja para hadirin hadirat jamaah sholat subuh Masjid Jenderal Sudirman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teriring alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah karena kita sudah memasuki 2 minggu Ramadan dan masih ada kurang lebih 2 minggu lagi. Kita memohon kepada Allah supaya diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk menyelesaikan bulan Ramadan ini dan menggapai sebanyak-banyaknya keberkahan dari bulan yang mulia ini. Amin Allahumma amin. Karenanya izinkan saya pagi ini untuk berbicara sedikit tentang konsep baik dan buruk menurut agama Islam, menurut hadis Nabi SAW. Anin Nuwas bin Sam'an radhiyallahu an anin Nabi SAW qala, diriwayatkan dari Nuwas bin Sam'an bahwa Rasul pernah bersabda, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-birru husnul khuluq, kebaikan itu ya akhlak terpuji. Sementara wal ithmu, kejelekan itu maha kafi sodrik, segala hal yang terbesit di benak kita, baik itu di pikiran maupun di hati kita, tetapi kemudian wakarihta ayyattali'a alaihin nas, kita takut, kita khawatir orang lain tahu kita melakukan hal tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah, maka senang sekali sebenarnya kita dalam Islam ini cakupan dari kebaikan itu jauh lebih luas daripada kejelekan. Pertama, kalau saya bilang kebaikan dan kejelekan atau al-birru dan al-ithmu, tentu kita bisa mengaitkannya dengan pahala dan dosa, tapi biarlah itu menjadi domain Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita kemudian dandani, kita perbaiki adalah apa yang zahir, apa yang nampak, dan apa yang bisa kita lakukan sehari-hari. Jadi segala jenis kebaikan, akhlak-akhlak yang baik, baik itu baik menurut syariat, baik menurut rasional kita, dan baik menurut kebiasaan di masyarakat, itulah al-birru. Maka banyak hal yang bisa masuk dalam definisi al-birru. Sholat sunnah itu kebaikan, mengaji itu kebaikan, belajar thalabul ilmi kebaikan, bapak ibu mencari nafkah untuk keluarga itu kebaikan, anak-anak hormat kepada orang tua itu kebaikan, kami para dosen mengajar dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan materi dengan sungguh-sungguh, itu juga kebaikan, dan jenis-jenis kebaikan yang lain. Jadi betapa indahnya Islam ini karena banyak sekali jenis kebaikan yang bisa kita lakukan tanpa perlu berpayah-payah untuk kemudian mencari-cari apa yang disebut dengan amal soleh. Segala hal yang kemudian kita niatkan dengan baik itu bisa menjadi husnul khuluq. Kalau di kitab Ta'limul Muta'alim itu disebutkan kamin a'malin tatasawwaru bisurati a'malid dunya takunu a'malal akhirah bihusnin niyah. Casingnya itu a'mal dunya. Bekerja itu kan a'malud dunya, belajar itu a'malud dunya, casingnya a'malud dunya. Tapi kalau niatnya baik, niatnya li'ila'i kalimatillah, niatnya untuk menafkahi keluarga, itu bisa menjadi a'malul akhirah. Begitu juga sebaliknya. Kamin a'malin tatasawwaru bisurati a'malil akhirah takunu a'malad dunya bisu'in niyah. Casingnya itu a'malul akhirah. Ngaji, ke masjid, sholat sunnah. Tapi kalau niatnya biar dilihat orang, biar tidak malu, biar bla 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 dan lain, itu namanya a'malud dunya. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, bagaimana kemudian dengan yang al-ithmu itu, yang jelek? Maka patokannya sebenarnya sederhana. Mahaka fi sodrik. Kita pengen melakukan sesuatu, wa karihta ayyattali'a alaihin nas, tapi ada rasa di mana kita malu jika orang lain tahu kita melakukan sesuatu tersebut. Itu sangat pertimbangan akal dan pertimbangan kebudayaan serta pertimbangan kebiasaan berlaku di situ.
Misal saya ini dosen, bisa saja saya ngasih mahasiswa itu nilai yang saya suka. Mungkin mahasiswa yang tidak sepikiran dengan saya, yang beda entitas agamanya, saya kasih nilai jelek. Lah itu kan sah-sah saja karena memang saya punya hak untuk itu. Tapi kemudian saya jangan sampai orang tahu kalau saya melakukan hal ini. Jangan sampai wakil dekan tahu kalau saya melakukan hal ini. Maka saya pikir itu masuk kategori al-itsmu itu tadi. Meskipun hak saya untuk memberi nilai itu kepada saya, tapi ada parameter di situ bahwa kita tidak ingin diketahui oleh orang lain. Bapak Ibu yang bapak-bapak misalkan yang punya kebiasaan keluar malam di tempat-tempat tertentu, tapi kemudian jangan sampai istri saya tahu, jangan sampai anak saya tahu kalau saya pergi ke sini, maka itu bagian dari apa yang disebut al-itsmu itu tadi. Termasuk mas-mas ya, adik-adik yang mungkin suka ngopi, suka ya di tempat-tempat yang fun begitu, tapi karena 1 dan 2 pertimbangan jangan sampai orang tua saya di daerah tahu saya sering ke sini, maka meskipun perbuatan itu tidak dosa dalam arti yang kita pahami, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tapi itu masuk kategori al-itsmu itu tadi. Karena ada rasa malu dan rasa khawatir kita kalau apa yang kita lakukan diketahui oleh orang lain dan sangat mungkin orang lain tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa menjadi panduan untuk kita lebih memaknai sisa 2 minggu ini. Semakin semangat untuk mengejar kebaikan yang jumlahnya sangat tidak terbatas. Dan semakin menjaga diri untuk kemudian tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya kelihatannya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita khawatir orang lain tahu dan kita malu untuk melakukan hal itu, maka bisa jadi itu masuk kategori al-itsmu yang disebut hadis tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.